Shalom, berikut ini kami sampaikan informasi kegiatan gereja selama sepekan yang terangkum dalam Gihon News. Ibadah Raya Minggu Onsite 25 September 2022 akan dilayani oleh sesi 1, Bapak PDM Parlin Sianturi, sesi 2, Bapak PDM Darius Cia, sesi 3, Bapak PDP Hendrik Prianto, sesi 4, Bapak PDP Sony Budiman. Kami mengundang Gembala Kul dan calon Gembala Kul untuk hadir di acara meeting Gembala Kul melalui Zoom. Pembicara Bapak Pendeta Togi Simanjuntak dengan tema Kupas Tuntas Buku MSK. Hari Senin, 19 September 2022, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kul GBI Rayon 12, kita siap menuai. Menara doa secara onsite diadakan setiap hari Selasa pukul 11 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat, hari Rabu, Kamis, dan Jumat pukul 13 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan hari Sabtu pukul 14 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Menara doa via Zoom tetap berjalan seperti biasa, di hari Selasa pukul 9 dan 19 waktu Indonesia Barat, dan hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menara doa online hari Rabu 21 September 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Endi Umbo. Dapat diikuti secara live streaming melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Ibadah WBI diadakan pada hari Rabu 21 September 2022 pukul 15 waktu Indonesia Barat di Main Hall Gihon Center Central Plaza lantai 2. Pembicara PDM Ketut Aryani dengan tema Wanita yang Melayani. Event spesial kuis berhadiah. Mari semua ibu-ibu dan keluarga, ayo bergabung bersama kami. Dan untuk ibu-ibu yang perlu bantuan transportasi, silakan hubungi Ibu Oni dan Ibu Ida. Tuhan Yesus memberkati. Pertemuan pelayan media bersama Wakil Gembala PDM Willianto pada hari Rabu 21 September 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Sekretariat Gereja, lantai 2, Ruang Kom. Bagi seluruh pelayan media, wajib hadir dalam pertemuan ini. Gihon Sport Club, khusus tenis meja diadakan setiap hari Rabu, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, di Junior Room, Gihon Center Central Plaza, lantai 2. Kontak person, Saudara Dikari Harita, di nomor telepon berikut ini. Mesbah Keluarga setiap hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat, dapat disaksikan melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Ibadah doa dan puasa hari Sabtu 24 September 2022 diadakan secara onsite, dilayani oleh Bapak Pendeta Gede Widiada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Juga dapat disaksikan secara live streaming melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Baptisan air diadakan pada hari Sabtu 24 September 2022 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Jalan Baktisari nomor 8. Informasi pendaftaran dapat menghubungi PDM Toto Andrianto. Seminar keluarga membangun pernikahan yang kokoh diadakan pada tanggal 24 September 2022 pukul 13 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Main Hall Gihon Center Central Plaza lantai 2. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Ibu Yuni. Halo anak-anak muda, ibadah Youth Pentakos hari Sabtu 24 September 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh Kak Mas Rita Hutagalung di Main Hall Gihon Center Central Plaza lantai 2. Ibadah Geri 12 atau Sekolah Minggu, ibadah anak sesi 1 pukul 9, sesi 2 pukul 11, dan sesi 3 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ibadah balita umur 6 tahun ke bawah di ruang balita, ibadah anak umur 6-8 tahun di ruang Pratama, ibadah anak umur 9-11 tahun di ruang Madya, di Geri 12 Room Gihon Center, Central Plaza lantai 2. Ibadah remaja atau Junior Church umur 12-15 tahun pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, di Junior Room Gihon Center, Central Plaza lantai 2. Malam Kebersamaan Keluarga Besar Gihon, hari Kamis 29 September 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Pembicara Pendeta Dr. Insinyur Yonatan Wiryohadi dengan tema Menjadi Murid Berkarakter Yesus Kristus. Mari hadiri dan alami kasih dan kemenangan bersama-sama di acara Malam Kebersamaan Keluarga Besar Gihon.
Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan pastoral berupa kunjungan, doa ucapan syukur, doa memasuki rumah baru, kunjungan bagi jemaat yang sakit, pernikahan, penyerahan anak, baptisan air, dan pelayanan kematian, dapat menghubungi di nomor telepon berikut ini. Yayasan Berkat Bintang Bangsa mengucapkan terima kasih kepada PT Anugerah Karya Plasindo, Bapak Marojahan Panjaitan, dan Bapak Doni atas barang-barang yang sudah diberikan. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Bagi Bapak Ibu yang memiliki barang bekas yang layak dipakai untuk diberikan kepada yang membutuhkan, dapat membawa barang-barang tersebut ke lobi Gihon Center, Central Plaza lantai 2. Kontak person Teresia Astati. Telah tersedia merchandise school edisi Kita Siap Menuai, mulai dari kaos eksklusif, topi, dan mug. Persediaan terbatas. Bagi yang ingin memiliki, silakan hubungi Cool Ambassador yang ada di pintu keluar atau lobi Gihon Center selesai ibadah ini. Mari dukung channel YouTube GBI Rayon 12 yang baru, Gihon TV Short dan Gihon TV. Subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Dan juga follow fanpage Facebook, Instagram, dan TikTok Gihon TV. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung di komunitas kasih atau Cool, silakan temui Cool Ambassador selesai ibadah di pintu keluar atau lobi Gihon Center. Demikian Gihon News minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa kembali pada ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, shalom jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua
mengalami mujizat Tuhan hari lepas hari, menikmati Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Mari pada saat kesempatan ini kita bawa hati kita untuk senantiasa menyembah Tuhan. Tuhan melihat hati yang rindu dan haus akan hadiratnya, akan Dia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Ini umat-umat-Mu, kami datang di hadapan-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan. Hati yang menyembah-Mu. Hati yang sungguh merindukan Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memuaskan setiap kami yang merindukan Engkau Tuhan. Ini hati kami menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Kami bawa hati kami menyembah-Mu Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Segenap hati katakan, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi-Mu. Ini kami umat-umat yang mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Lebih sungguh lagi nikmati Tuhan. Sembah Dia, katakan, ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu. Ini setiap hati kami Tuhan. Ini hatiku sempurna, ini perlu campur tangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sambil angkat tangan, katakan, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku
mengertimu. Tuhan kau lihat isi hati. Jemaat Tuhan, hatiku, hatiku mengasihimu. Kami mengasihimu. Oh, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatimu. Lebih lagi nyatakan hatiku mengasihimu. Dengan segenap hati kami Tuhan, hatiku mengasihimu. Hatiku, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hati, kau lihat hati kami. Mengenalmu, hatiku mengasihimu. Lebih lagi Tuhan, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi, Tuhan kau lihat isi hati kami Tuhan. Tuhan kau lihat isi hati kau yang lihat. Tuhan kau lihat isi hatiku. Mari jemaat Tuhan bawa hatimu, sembah Tuhan dengan hati kita. Sembahmu Tuhan dengan hati kami. Sembahmu Tuhan dengan penuh kerinduan. Segenap hati kami menyembahmu. Segenap hati kami rindukanmu. Segenap hati kami haus padamu. Rindukan Tuhan, rindukan jamaah-Mu. Yesus, penuhi kami Tuhan. Ini yang kami nyatakan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Hati kami mengasihi-Mu, hati kami mengasihi-Mu, hati kami mencintai-Mu Tuhan. Ya Rala Batakayase, biar hati kami dipenuhi dengan Roh-Mu Tuhan. Ya Rala Masakaya Rala Matakaya Rala Mase. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja Tuhan saat ini. Kami percaya Roh-Mu tidak dibatasi oleh apapun Tuhan. Ya Rala Masakaya Rala Matakaya Rala Mase. Ya Rala Masakaya Rala Mashikia Rala Mamo. Rala Matakaya Rala Mashikia Rala Mase.
tidak akan pergi meninggalkan Tuhan, tapi setia mengikut-Mu Tuhan. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Sambil angkat tanganmu katakan, your love is higher, higher than ever. Amen. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Yes. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Bangkit berdiri bersama, angkat tanganmu katakan dengan iman. Amin. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Amen. Grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. Your love is higher, your love is higher, higher than the heavens. Amen. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let, yes Lord, never ever let. I will never let you go. I will never let, ever ever, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you Di dalam kedalaman kami datang mengasihi Engkau Tuhan. Dan biarlah di dalam kedalaman ini Tuhan, kasih-Mu berlimpah atas setiap kami, khususnya untuk bangsa kami. Tetaplah Tuhan, kasih-Mu senantiasa tercurah atas negeri kami. Kami hanya tetap bisa memohon belas kasihan Tuhan. Kasihilah negeri kami, kasihilah bangsa kami, dan kasihilah juga pemerintahan kami Tuhan. Bila pada hari ini Tuhan Engkau yang mempercayakan kami untuk memberkati negeri ini lewat perintah yang Engkau nyatakan bagi kami, usahakan kesejahteraan di mana Engkau ketempatkan, dan berdoalah bagi kota itu, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa bangsa ini adalah tanakan kami, dan saat ini Tuhan kami berdiri untuk membela negeri ini Tuhan. Kami tetap melepaskan berkat-Mu atas negeri kami Tuhan. Kami berkata biarlah berkat-Mu Tuhan senantiasa berlimpah atas negeri kami. Hikmah-Mu Tuhan senantiasa turun atas para pemimpin-pemimpin kami. Mulai dari timur sampai ke barat, mulai dari Papua sampai ke Aceh. Tuhan, Engkau menganugerahkan berkat-Mu Tuhan melimpah. Anugerah kasih karunia-Mu Tuhan tercurah atas negeri kami Tuhan. Dan bila juga hikmah-Mu Tuhan senantiasa berlimpah atas para pemimpin-pemimpin kami, khususnya atas hamba-Mu Tuhan Bapak Jokowi sebagai presiden yang Tuhan percayakan, dan wakilnya Tuhan Bapak Maruf Amin. Dan terima kasih Bapak atas para kabinet kementerian yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Lewat hikmah senantiasa memberikan kontribusinya untuk bangsa ini Tuhan. Lewat kinerja mereka, mereka memberikan sumbangsi yang luar biasa di dalam membangun negeri Tuhan. Berkati juga seluruh baik para pemimpin-pemimpin tingkat daerah, mulai dari tingkat gubernur, wali kota, bupati, dan seluruh jajarannya sampai tingkat yang paling RT RW Tuhan. Tuhan yang menggenggam hati mereka juga. Tuhan yang memberkati hati mereka agar senantiasa hidup di dalam kedamaian.
hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan, sehingga mereka bekerja dengan jujur. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa, pemimpin-pemimpin yang Engkau tempatkan untuk menjadi pengendali atas kota ini Tuhan, Engkau lah yang memberkati mereka dengan damai-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah lewat keberadaan mereka, perekonomian senantiasa yang Tuhan berikan. Lewat mereka Engkau memulihkan dengan hikmat-Mu Tuhan. Lewat mereka Engkau memberikan jalan untuk menyelesaikan apa yang terbaik untuk bangsa ini Tuhan. Khususnya semua yang terjadi atas negeri kami. Biarlah para pemimpin-pemimpin Tuhan percayakan, Engkau berikan hikmat lebih lagi Tuhan, sehingga bangsa ini dikenal oleh karena Engkau yang senantiasa memberkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas para pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa atas hamba-Mu Pak Niko dan wakil-wakilnya Tuhan. Terima kasih atas hikmat yang Tuhan berikan bagi mereka, kesehatan yang prima yang Tuhan limpahkan bagi hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih juga atas hamba-Mu Tuhan Pak Goda dan ketiga wakil yang Tuhan percayakan. Kami tahu bahwa keunitas senantiasa Engkau letakkan pada hamba-Mu Tuhan untuk membawa tabut-Mu bagi kota kami Tuhan. Terima kasih yang senantiasa bahwa Engkau memberikan kemampuan untuk menjalankan visi misi atas kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, lewat keberadaan mereka kami diurapi. Umat-Mu yang ada di wadah ini diurapi. Dan urapan-Mu Tuhan turun lewat hamba-hamba-Mu Tuhan bagi kami Tuhan berlimpah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berikan kemampuan lebih lagi atas hamba-Mu Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang setia. Tuhan, diberkatilah mereka. Diberkatilah Tuhan seluruh umat-Mu senantiasa yang hidup di dalam menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang dilepaskan, biarlah menjadi respon, menjadi umat yang militan. Engkau yang memberkati Tuhan, hamba-Mu Pak Niko yang senantiasa melepaskan firman Tuhan. Kami tahu firman yang luar biasa yang Kau letakkan lewat bibir hamba-Mu Tuhan, memberkati seluruh umat-Mu Tuhan lewat GB ini Tuhan. Dan kami menerimanya yang ada di rayon ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan biarlah pada hari ini kami meminta lebih lagi Tuhan. Biarlah perkenan-Mu senantiasa terbuka bagi umat-Mu Tuhan, khususnya yang ada di rayon 12. Tuhan, terima kasih. Biarlah lewat yang dilepaskan firman hamba-Mu Tuhan, menjadikan kami menjadi umat yang militan, menjadi pemurid-pemurid Kristus yang setia, yang taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami untuk menuntaskan amanat yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa, ini hormat kami kepadamu. Biarlah setiap doa yang kami lepaskan pada hari ini Tuhan, Engkau yang menyempurnakan lebih dari apa yang kami doakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never, never let you go. I will never let you go, never, never let you go. I will never let you go, never, ever let you go. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan Allah kita. Saya percaya sukacita surga memenuhi kehidupan kita semua. Mari bersukacita lebih lagi bersama dengan Dia, Roh-Nya yang kudus tercurah. Haleluya. Kami percaya Tuhan, inilah tahun di mana anggur baru tercurah. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya.
firman-Nya membangkitkan umat pilihan. Dengan iman kami percaya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Kami percaya Tuhan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasanya. Sambil angkat tangan katakan, anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasanya. Sekali lagi, anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sungguh nyata kuasa-Mu Tuhan, nyata kuasanya. Haleluya. Yang percaya tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Biarlah kita semua lebih lagi bersukacita dalam Tuhan. Silahkan duduk jemaat Tuhan, siapkan hati kita pada kesempatan ini untuk diberkati dalam kebenaran firman Tuhan dan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Gembala Pembina. Shalom semuanya. Pada tanggal 4 September 2022, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto yang sering disingkat GBI Gatsu berusia 34 tahun. Haleluya! Tanggal 4 September 1988, kebaktian pertama dimulai di Karsa Pemuda dengan jumlah jemaat sekitar 400 orang. Sekarang jemaatnya sudah berjumlah sekitar ratusan ribu orang. Lebih dari 1000 gereja yang tersebar di 5 benua dengan ribuan kul. Waktu saya bertanya kepada Tuhan tentang pesan yang harus disampaikan menyambut hari ulang tahun GBI Gatsu ke-34 ini, maka Tuhan memberikan pesan-pesan sebagai berikut. Pesan yang pertama, Tuhan mengingatkan bahwa dari tanggal 6 September 2021 sampai dengan 26 September 2022, menurut kalender Ibrani, kita memasuki tahun 5782 yang disebut dengan Pebet atau 82. Dari tanggal 26 September 2022 sampai dengan 15 September 2023, menurut kalender Ibrani, kita memasuki tahun 5783 yang disebut dengan P Gimel atau 83. P adalah angka 80 yang menggambarkan mulut. Jadi memasuki tahun P Bet 5782 dan P Gimel 5783, kita diingatkan kembali tentang mulut. Mulut kita harus dipakai untuk memperkatakan hal-hal surgawi, bukan tentang hal-hal duniawi. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 36 sampai dengan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang
harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saya akan ingatkan bahwa kita semua harus berhati-hati dengan mulut kita. Juga dengan apa yang kita tuliskan di medsos. Apakah itu hoax atau ujaran kebencian, supaya kita jangan dihukum. Amsal 21 ayat 23 berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Masuki tahun 5783, kita diingatkan bahwa peranan mulut kita untuk mendeklarasikan firman Tuhan dan bernubuat. Mulut kita harus penuh dengan ucapan syukur dan perkataan yang saling membangun. Kita harus berkata jujur, bukan kebohongan. Orang yang sekali berkata bohong, dia akan terus berbohong untuk membuat ceritanya agar sepertinya benar dan masuk akal. Orang yang seperti ini akan berurusan dengan Tuhan. Hati-hati. Memasuki tahun 5783, kita juga akan melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang akan dicurahkan kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Berkat dan upah akan dilepaskan bagi mereka yang hidupnya intim dengan Tuhan. Namun, bersamaan dengan itu, akan ada pembersihan di rumah Tuhan dan penghakiman terhadap dunia. 1 Petrus 4 ayat 17 berkata, bahwa penghakiman dimulai dari rumah Tuhan sendiri. Keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan yang diambil serta tindakan pertobatan dan pengampunan pada tahun 5783 ini, konsekuensinya akan dirasakan pada tahun 5784. Ingat bahwa tahun 5783 ini adalah tahun 2022 ini. Dan sebagian lagi pada tahun 2023. Sedangkan tahun 5784 adalah tahun 2023 dan sebagian tahun 2024. Jadi artinya apa yang kita lakukan pada tahun 2022 ini, konsekuensinya akan dirasakan pada tahun 2023 yang tinggal beberapa bulan lagi. Karena itu, saya mau ingatkan kita semua bahwa jangan main-main dengan Tuhan. Sesuai dengan Mazmur 18 ayat 21 sampai dengan 27. Daud berkata bahwa Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran kita. Tuhan akan membalas sesuai dengan kesucian kita. Terhadap orang yang setia, Tuhan berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Tuhan akan berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, Tuhan akan berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, Tuhan akan berlaku belat-belit. Saya berpesan dengan sungguh-sungguh, agar jangan sampai kita dibelat-beliti Tuhan. Kita sering memperkatakan sesuai dengan 1 Korintus 2 ayat 9 yang berkata, apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah kita dengar, apa yang belum pernah timbul dalam hati, semua disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Tetapi jangan lupa, firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 31 yang berkata, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau sampai jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Dan ini juga akan terjadi kepada orang-orang yang bengkok, yang dibelat-beliti Tuhan. Sesuatu yang mengerikan akan terjadi dan dialami. Saudara, saya akan memberikan satu gambaran kepada saudara apa yang disebut dengan kengerian yang Tuhan berikan kepada orang yang bengkok, yang dibelat-beliti Tuhan.
Orang itu akan mengalami apa yang belum pernah dia pikirkan, belum pernah dia lihat, belum pernah timbul dalam hati. Dia akan mengalami kengerian seperti itu. Sekali lagi, saya mau katakan kepada saudara, jangan main-main dengan Tuhan. Hari-hari ini, api pemurnian Tuhan sedang turun. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Pesan yang kedua untuk memasuki hari ulang tahun Gatsu ke-34. Tuhan mengingatkan kepada saya tentang apa yang Dia pernah pesankan pada hari ulang tahun saya yang ke-73 yang lalu. Di Markus 4 ayat 29 yang berkata, sebab musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba. Memasuki musim menuai ini, Tuhan memberikan pesan dari Lukas 12 ayat 1 sampai dengan 5. Di mana perikopnya berkata bahwa ini merupakan pelajaran khusus bagi murid-muridnya, yaitu saudara dan saya yang menjadi murid-muridnya. Lukas 12 ayat 1 sampai dengan 5 berkata, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap, akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar, akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu, siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Di sini Tuhan mengingatkan kita sebagai murid-muridnya. Yang pertama, jangan berlaku munafik. Jangan berlaku munafik. Jadilah orang yang berintegritas. Dan yang kedua, segala kemunafikan akan dibuka oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Dan hal yang ketiga, Tuhan berkata, jangan takut kepada manusia yang hanya dapat membunuh tubuh, kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tetapi kita harus takut kepada Tuhan. Sebab Tuhan dapat membunuh dan setelah itu mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Terus terang saya mau berkata kepada saudara, kadang-kadang saya heran melihat orang yang tidak jujur kepada Tuhan. Meskipun dia mengatakan bahwa dia seorang murid, apa mereka tidak tahu bahwa apa saja yang kita perbuat, meskipun tersembunyi, bahkan apa yang kita pikirkan, Tuhan mengetahuinya.
Sekali lagi saya mau berpesan kepada kita semua. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan. Sehari setelah Tuhan berbicara kepada saya tentang Lukas 12 ayat 1 sampai dengan 5 ini, saya mendapatkan tayangan YouTube yang berisi pesan Tuhan untuk tahun 5783 dari Sitrot dan Rabbi Felix Halperns. Sitrot adalah host dari acara It's Supernatural yang banyak dikenal orang. Sedangkan Rabbi Felix Halperns adalah seorang nabi Yahudi Mesianik yang akurat, yang pernah dinyatakan meninggal secara medis, pernah melihat sorga dan hidup kembali. Dalam wawancaranya dengan Sitrot, Rabbi Halperns membagikan penglihatannya tentang tahun 5783. Dia melihat selubung-selubung akan dirobek. Sang singa akan merobek-robek selubung untuk menyingkapkan apa yang tersembunyi. Ini adalah tahun untuk memilih. Maka kuasa Allah akan menyingkapkan apa yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di udara, yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan berkata, umatku akan melihat ilah-ilah di balik aborsi, ilah-ilah di balik LGBT, ilah-ilah di balik struktur politik, dan ilah-ilah di balik perdagangan. Tahun 5783 adalah tahun di mana umatku menjadi lebih tajam memahami dan terbuka untuk melahirkan hal-hal baru. Selubung-selubung yang ada dari 7 gunung, arts and entertainment, seni dan hiburan, business, church, gereja, development of the poor, pelayanan kepada orang-orang miskin, education, pendidikan, family, keluarga, government, pemerintahan akan disingkapkan oleh Tuhan. Di tahun 5783 ini, keluarga, gereja, dan pemerintah akan menertibkan rumah tangga mereka. Ini adalah tahun untuk bergerak maju. Perhatikan dan fahami apa yang akan aku tunjukkan sehingga kamu dapat memilih kata Tuhan. Dan Tuhan berkata, banyak yang telah keluar atau menyimpang dari posisi mereka dalam pelayanan mereka dalam kerajaan Allah. Tuhan berkata, apa yang kamu perbuat di tahun 5783 atau di tahun 2022 ini, konsekuensinya akan dialami di tahun 5784 atau tahun 2023 yang tinggal beberapa bulan lagi. Karena itu tahun 5783 atau tahun 2022 ini adalah waktunya untuk bertobat dari dosa yang tersembunyi. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta kau lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Saya sangat surprise dengan penglihatan dari Rabbi Felix Halperns ini. Sebab hal ini sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada Tim Hill, Ketua Umum Church of God, pada waktu khotbah pembukaan di sidang sinode Church of God di San Antonio bulan Juli 2022 yang lalu. Khotbah dari Tim Hill ini sudah saya sampaikan pada bulan Agustus 2022.
yaitu tentang ular beludak yang karena panasnya api yang besar keluar menyatakan dirinya dan menggigit tangan Rasul Paulus dengan maksud supaya Rasul Paulus mati. Tetapi ternyata hasilnya berbeda. Rasul Paulusnya tetap hidup dan malah dianggap dewa. Setelah peristiwa itu terjadi kebangunan rohani yang luar biasa di Pulau Malta itu. Dan sebaliknya, ularnya mati dalam api yang besar itu. Hal ini berbicara tentang api Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat sedang turun. Dan membuat pekerjaan dari si ular, si iblis ditelanjangi, selubung-selubung dibuka. Dan iblis masih mencoba untuk menghancurkan gereja. Tetapi puji Tuhan, karena gereja yang berkarakter Kristus, yang digambarkan seperti Rasul Paulus, justru akan hidup dan dipakai untuk terjadinya kebangunan rohani yang besar. Haleluya! Pesan Tuhan kepada kita memasuki tahun 5783, agar kita hidup kudus. Ibrani 12 ayat 14 berkata, sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Perintah ini diikuti dengan peringatan dalam ayat 16-nya yang berbunyi, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Kata cabul di sini adalah tindakan amoral. Janganlah ada orang yang menjadi amoral. Nabi Yesaya dalam Yesaya 6 ayat 5 berkata, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ketika melihat Allah, di hadapan kekudusan Allah, Nabi Yesaya langsung menyadari bahwa ia najis. Khususnya dalam hal mulut. Mungkin selama ini mulutnya dipakai untuk memperkatakan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berbohong dianggap hal yang biasa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yesaya? Dia bertobat dan minta ampun. Setelah Nabi Yesaya bertobat dan minta ampun, maka serafim mengambil bara api yang diambil dari atas mezbah dan menyentuhkannya ke bibir Yesaya, sehingga kesalahannya dihapus dan dosanya diampuni. Setelah itu, Nabi Yesaya dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau ada di antara kita, apalagi seorang hamba Tuhan, yang sedang berhadapan dengan api Tuhan yang turun, sedang berhadapan dengan kekudusan Tuhan, tetapi tidak merasakan dosa yang dilakukannya, dan dengan bermacam-macam alasan membenarkan dirinya, sehingga tidak bertobat dan minta ampun. Saya mau katakan, Anda harus hati-hati. Ingat, bagi orang yang bengkok, Tuhan akan berlaku belat-belit. Jangan sampai dibelat-beliti Tuhan. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Tuhan Yesus akan datang segera. Dan pengangkatan hanya bagi orang-orang yang hidupnya kudus. Orang-orang yang menjadi serupa dengan gambar Yesus. Dan menjadi murid Tuhan Yesus. Maranatha. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita katakan bersama-sama. Sucikan dan kuduskan hati ini, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Saudara, mari kita periksa hati kita. Mungkin ada di antara kita selama ini menyembunyikan dosa. Dan sudah ingatkan berulang-ulang hari ini, bahwa memasuki tahun 5783, kita harus selesaikan dosa yang tersembunyi.
supaya tidak terjadi hal-hal yang mengerikan memasuki tahun 5784, yaitu tahun depan yang hanya tinggal beberapa bulan lagi ini. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita periksa hati kita. Nanti kalau Tuhan sudah berbicara pada saudara, jangan tahan. Minta ampun, selesaikan. Hari ini harus selesai. Mari yang mau, angkat tangan saudara, katakan bersama saya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Mari kita berbahasa roh sekarang. Kita berbahasa roh. Berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh jangan diam, katakan haleluya. Oh, ralabakana maya ralabaya. Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu ya Tuhan, mereka sedang mengangkat tangan yang terbuka saat ini Tuhan. Dosa yang tersembunyi mereka selesaikan hari ini ya Tuhan. Dan Engkau akan mengampuni mereka, Engkau akan mengampuni, Engkau akan menyembuhkan mereka dari sakit mereka. Mujizat terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Makasih Tuhan, makasih. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari kita tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau sembuhkan kami, Engkau ajari kami, Engkau tegur kalau kami salah. Kalau kami salah juga dihajar oleh Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Tuhan, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Mari, sekali lagi, dalam perjamuan kudus ini, buka hati kita. Terbuka di hadapan Tuhan. Biarlah Dia berbicara. Kalau Dia mengingatkan dosa-dosa yang tersembunyi, yang selama ini kita sembunyikan. Ayo sekali lagi, kita minta ampun. Kita minta ampun.
Ampuni saya Tuhan, ampuni, ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni ya Tuhan, ampuni, ampuni. Kau lihat anak-anakmu yang sedang minta ampun kepadamu Tuhan. Ampuni, ampuni. Ampuni kami semua ya Tuhan, ampuni. Makasih Abah. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Saya akan mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Urarabasyarala barakana matakarab. Oh, rara bara 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 bara. Ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba. Ulala bara 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 bara. Oh, rara bara 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 bara. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Hamba berdoa buat anak-anakmu. Mereka membutuhkan kesembuhan. Angkat tangan saudara yang membutuhkan kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan, terima, 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 terima. Oh Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saudara, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat GBI Gatsu. Ulang tahun yang ke-34. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berlimpah, limpah, limpah, limpah. Katakan amin. Mari, angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Ku bawa yang
hanya bagimu Tuhan.